Izin yang mulia, untuk nota pembelaan dari terdakwa 2 akan kami bacakan pada pokok-pokoknya saja dan secara bergiliran. Perihal nota pembelaan pledoi penasihat hukum dalam perkara nomor 383/Pit-2025/PN-CJR. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, CQ yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan nomor perkara 383 atas nama terdakwa 2 Akas Syahbudin bin Nudi Asmawijaya di Pengadilan Negeri Cianjur. Dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, keadilan bahagiakan semua. Dalam pendahuluan, pada hari ini Rabu tanggal 10 Desember 2025, setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutannya, tibalah giliran kami untuk menyampaikan pembelaan dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan atas perkenannya pula kita dapat berkumpul dan duduk bersama dalam persidangan ini untuk mendengarkan pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan oleh kami secara bergiliran. Terlebih dahulu perkenankan kami Syahrian US Jainuddin SHMH dan Asep Mulyadi SHMH, kesemuanya advokat dan konsultan hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara LBH Trisila Cianjur Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Gatot Mangun Praja, Perum Prima Nagrak Nusantara, Blok D1 nomor 9, Kabupaten Cianjur. Bertindak untuk dan atas nama Akas Syahbudin bin Nudi Asmawijaya. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena limpahan taufik serta hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga persidangan hari ini dengan acara pembelaan atau pledoi oleh penasihat hukum terdakwa dapat terlaksana sesuai agenda yang ditentukan dalam persidangan sebelumnya. Bahwa sesuai dengan sistem peradilan kita, jaksa penuntut umum mewakili kepentingan publik, inklusif di dalamnya kepentingan korban, sedangkan penasihat hukum mewakili kepentingan terdakwa. Maka perbedaan sudut pandang ini memberikan perbedaan nuansa dalam mencari dan mengidentifikasi kebenaran material guna menegakkan keadilan dan kebenaran. Walaupun demikian, biasa saja terjadi persamaan pandangan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dalam menilai suatu fakta jika keduanya berupaya secara jujur dan mengedepankan objektivitas. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan resume atas apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh saksi yang disampaikan di persidangan. Sebagaimana diketahui, apa yang dialami, dilihat, didengar oleh seorang saksi serta disampaikan dalam persidangan terbuka adalah alat bukti yang kuat sesuai hukum acara pidana. Surat dakwaan dianggap dibacakan. Keterangan saksi-saksi dari Denny Alfian SHMH dianggap dibacakan. Keterangan saksi Mahdan Mukarom dianggap dibacakan. Keterangan ahli nihil. Surat bahwa memang berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti dengan nomor lab 3957-NNV-2025 tanggal 23 Juli 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut yang diberi nomor barang bukti 2702-2025-DP dalam keterangannya mengandung narkotika jenis MDMB strip 4N Finansa yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 berdasarkan lampiran peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025. Saksi NDZ Nudi Asmawijaya SPDI. Pada pokoknya saksi menerangkan merasa kecolongan dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Bahwa saksi Nudi pun membenarkan bahwa mengetahui adanya penangkapan terhadap anaknya dari penyidik setelah adanya penahanan terhadap para terdakwa. Bahwa saksi pun menerangkan sepeda motor Kawasaki KLX warna putih Nopol 6881 XI nomor rangka sekian-sekian nomor mesin sekian-sekian berikut dengan berbagai STNK dan kunci kontak adalah milik saksi Nudi Asmawijaya, dibeli dengan peruntukan transportasi terdakwa 2 Akas melaksanakan kegiatan kuliah, dan saksi pun memberikan bukti
faktur dan kwitansi pembelian. Adapun BPKB dan STNK telah diserahkan sebelumnya kepada penyidik Sat Narkoba Polres Cianjur pada saat terdakwa 2 ditahan. Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa baru kali ini dan saksi sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi. Keterangan terdakwa Ruslan Rusmana dianggap dibacakan. Keterangan terdakwa Aka Sihabudin Binudi dianggap dibacakan. Barang bukti dianggap dibacakan. Petunjuk dianggap dibacakan. Analisis fakta. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa antara kesaksian terdakwa baik dalam BAP, berita acara pemeriksaan di Polres Cianjur, dan dalam tuntutan jaksa penuntut umum sangat bertentangan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan karena terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menjual ada yang dirempoi. Belum sempat dijual. Bahwa konsistensi fakta-fakta yang diajukan JPU tidak konsisten satu sama lainnya dengan alat bukti lainnya, di mana terdakwa memesan tembakau sintetis 5 gram dan sebagian sudah dikonsumsi, tetapi bukti yang didalilkan seberat 6,75 gram neto. Terdakwa 1. Bahwa dengan bukti yang ketidaksesuaian atau kontradiksi, narasi yang dibangun JPU dengan mendalilkan jumlah berat di atas 5 gram hanya untuk menjerat pelaku dengan ancaman yang lebih tinggi, dengan tidak adanya ketidaksesuaian maka dakwaan menjadi kabur. Bahwa adanya fakta yang diabaikan yang mana perbuatan dan peran serta antara terdakwa 1 dengan terdakwa 2 jelas sangat berbeda, yang mana terdakwa 1 adalah lebih berperan sebagai pelaku utama yang membeli dengan uang terdakwa 1, memiliki atau menguasai di rumah terdakwa 1, yang memasarkan melalui akun milik terdakwa 1, dan peran terdakwa 2 membantu atau mengantar di saat membeli dan ikut bersama-sama menghisap di rumah kediaman terdakwa 1. Bahwa maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisis satu persatu unsur pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berbunyi dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika dengan satu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 gram batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan, dianalisis fakta serta analisis yuridis dalam setiap unsur pasal dengan mengacu kepada dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut: pasal 114 ayat 2 junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal itu yaitu setiap orang atau barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Ada satu unsur barang siapa atau setiap orang barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Unsur setiap orang atau barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata setiap orang menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasial buku 2 edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata barang siapa atau siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang terdapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan. Bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat dakwaan, dan surat tuntutan jaksa penuntut umum kepada pemeriksa identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh para terdakwa adalah benar.
AKAS sehingga tidak terjadi error in persona, dan membenarkan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk menilai perkara ini. Dalam hal ini, untuk terpenuhinya perbuatan tindak pidana unsur tersebut harus terpenuhi dan tidak berdiri sendiri, maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut. Ada dua unsur tanpa hak atau melawan hukum, bahwa terhadap unsur tanpa hak mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur itu menunjukkan pada suatu keadaan pada diri seorang yang melakukan tindak pidana tanpa adanya atas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau terdakwalah yang bersalah melakukan, dan berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana. Menurut ajaran prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti. Perlu kami sampaikan pada tingkat penyidikan, di mana pada saat terdakwa diminta keterangan untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan, terdakwa AK Syihabuddin Binudi tidak didampingi oleh penasihat hukum, padahal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah suatu tindak pidana yang diancam pidananya lebih dari 5 tahun penjara. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun dan lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka sehingga pemeriksaan tersebut telah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Kesimpulan penutup dilanjutkan. Mohon izin saya lanjutkan.